Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemodelan sistem dimensi yang beranggotakan Regi Gilang Pangestu dan Dery Puji Malindo. Untuk pembahasan kami akan membahas sistem dimensi, sistem keputusan, dan sistem pembelajaran dan pengendalian. Yang pertama, pengukuran dan diagnostik. Elemen ketiga dari skema kami adalah sistem pengukuran dan diagnostik, yang dimana model simulasi harus menyediakan kemampuan online untuk memantau semua faktor yang saling bergantung dalam bingkai yang sama, yang dimana pada saat yang sama jadi mereka berhubungan bisa dipantau. Untuk kondisi ini diperlukan agar efektif sistem diagnostik harus dapat mengenali kapan proses perbaikan mencapai titik tertinggi, yang dimana karena ini menunjukkan bahwa sistem telah celana panjang dan desain adapun telah habis secara maksimal potensi. Untuk memori hanya baca, yang dimana memori hanya baca adalah elemen keempat dari skema kami. Kita perlu memasukkan nilai sistem pembelajaran sehingga semua asumsi dan harapan perubahan dalam prosesi desain dicatat dalam memori hanya baca, yang dimana ini entry yang tidak dapat diubah untuk tetap utuh tujuan pembelajaran dan referensi di masa yang akan mendatang. Manajemen konflik, yang dimana untuk mengintegrasikan sistem multimented adalah dengan merancang sebuah organisasi yang anggotanya beres dengan beroperasi sebagai bagian independen dengan pilihan individu, yang dimana persaingan mewakili situasi di mana konflik tingkat rendah melayani pencapaiannya umumnya dipegang lebih tinggi tingkat kedua belah pihak, yang dimana ini adalah konflik sarana atau tujuan. Sistem keputusan duplikasi kekuasaan. Untuk mengenai sistem multimented secara efektif membutuhkan pemahaman pilihan, yang dimana pilihan adalah masalah kebebasan dan kekuatan untuk melakukannya. Perwakilan ini menimbulkan dilema yang dikantongi sterilisasi, perhatian untuk kepentingan keseluruhan, atau desentralisasi, perhatian untuk kepentingan bagian ini, yang dimana dikotomi menyebabkan mati lemas, konsentrasi kekuatan atau kekacauan, abdikation adanya. Untuk selanjutnya dari Puji yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Regi Gilang Pangestu. Kriteria keputusan menentukan aturan pengambilan keputusan, sedangkan keputusan mereka sendiri adalah penerapan aturan keputusan untuk situasi tertentu. Jadi yang membedakan secara nasional kriteria keputusan dari keputusan itu sendiri adalah keberadaan beberapa derajat kebebasan dalam kriteria keputusan. Lalu konsisten. Setiap desain harus memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan konsisten secara internal, bahwa mereka tidak menciptakan konflik struktural dengan memperkenalkan kontradiktif kriteria kerja. Contohnya, konflik antara kompensasi berbasis input dan kinerja yang berorientasi pada hasil atau antara pusat biaya seperti produksi dan pusat pendapatan seperti unit penjualan. Di sini sistem pembelajaran dan pengendalian kalkulus sosial.
mengontrol perilaku individu yang memiliki tujuan dalam sistem unlimited dengan menggunakan pengawasan tidak lagi layak atau bahkan diinginkan. Untuk mengelola multisistem, berpikir dengan anggota yang mengendalikan diri, kita membutuhkan kalkulus sosial baru. Kalkulus ini harus memberikan kerangka kerja baru untuk membuat vertikal, horizontal, dan kesesuaian waktu di antara anggota organisasi. Nah, di sini kompatibilitas vertikal berpendapat bahwa integrasi yang efektif dari sistem tujuan bertingkat tidak dapat dicapai tanpa kriteria kerja yang memenuhi kebutuhan dan keinginan anggota, bergantung pada pemenuhan sistem yang lebih besar kebutuhan dan sebaliknya. Kompatibilitas horizontal. Organisasi utama secara implisit mengasumsikan bahwa rasional sempurna, keputusan mikro secara otomatis dan menghasilkan makro disis. Rasional sempurna mungkin dapat diterima jika tidak ada keseluruhan rentang kriteria kinerja yang tidak sesuai, seperti pusat biaya, pusat pendapatan, dan pusat overhead, yang menghasilkan konflik struktural antara unit rekan di organisasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf bila masih ada kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.